Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Setelah mempelajari tentang pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia dan juga hewan, sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dari tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan untuk kelas 3 SD, Mupel Bahasa Indonesia. Selamat belajar. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang Tuhan ciptakan dengan berbagai manfaatnya. Kita bisa bernafas dengan gratis karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Kita bisa makan makanan yang enak berkat tanaman yang menghasilkan sumber makanan. Begitu besar manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, hewan, atau yang lainnya. Untuk itu, kita wajib melestarikan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai macam. Ada yang dengan biji, umbi, spora, dan juga tunas. Perkembangbiakan dari tumbuhan ada yang dilakukan sendiri dan ada yang dibantu oleh manusia. Mari kita bahas beberapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga pertumbuhannya. Perkembangbiakan yang pertama adalah dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Seperti contohnya adalah tanaman semangka. Dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, tumbuh lebih dewasa lagi, kemudian berbunga dan berbuah. Di dalam buah semangka terdapat biji. Biji itu yang nanti akan kembali menjadi tanaman lagi. Begitulah seterusnya. Berikut adalah bagian-bagian dari biji. Ada selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji, kemudian ada kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Kemudian ada embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Karena tumbuhan itu adalah makhluk hidup, jadi ternyata di dalam biji itu ada kehidupan ya teman-teman, yaitu calon dari tumbuhan baru. Kalau dilihat-lihat, hampir sama seperti telur ya. Ada bagian luar yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam, ada sumber makanan di dalam, dan kemudian ada calon untuk tumbuhan baru atau hewan baru seperti telur. Itulah bagian dari biji. Ini adalah contoh pertumbuhan dari tanaman kacang. Dari mulai biji, kemudian muncul akarnya, muncul batang, muncul daun, dan sampai akhirnya nanti akan berbunga dan juga berbuah. Teman-teman bisa menanam kacang-kacangan atau juga cabai, kemudian memperhatikan perubahannya dari mulai biji menjadi kecambah sampai menjadi tumbuhan yang lebih besar. Berikutnya adalah tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah daun cocor bebek, kemudian pisang, tebu, dan juga bambu. Masih ada tanaman yang lain yang berkembang biak dengan tunas. Pertumbuhan dari pohon pisang. Awalnya dari tunas, yang biasanya tumbuh di samping induknya. Dari tunas pohon pisang ini nanti akan tumbuh semakin tinggi dan juga semakin tinggi. Dan sampai akhirnya pohon pisang ini berbunga. Setelah berbunga, kemudian pohon pisang berbuah. Seiring berjalannya waktu, di samping pohon pisang nanti sudah ada tunas dari pohon pisang yang kecil. Jadi ketika sudah selesai pohon pisang berbuah, maka akan mati. Namun akan muncul tunas pohon pisang yang baru, yang nanti juga akan berbunga dan berbuah, dan memiliki tunas. Teman-teman, tunas itu adalah tanaman baru dari induknya yang tumbuh di sekitar induknya. Bisa tumbuh di sekitar batang atau daun. Jika pohon pisang, lidah buaya, dan juga pohon bambu, mereka tumbuh di sekitar batang dari pohon tersebut.
Namun untuk cocor bebek, mereka tumbuh di sekitar daunnya. Berikutnya adalah perkembangbiakan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi akar, dan juga umbi lapis. Kentang dan juga ubi jalar berkembang biak dengan umbi batang. Untuk bawang dan juga bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan untuk wortel dan juga singkong berkembang biak dengan umbi akar. Pernahkah teman-teman menanam tanaman singkong? Cara menanam tanaman singkong dengan stek batang adalah batangnya kita potong, kemudian kita tancapkan ke dalam tanah. Dan jangan sampai kebalik ya teman-teman, antara bagian atas dan juga bagian bawah. Ini adalah pertumbuhan dari tanaman bawang. Jadi bawangnya kita sayat sedikit, kemudian nanti akan mempunyai daun dan juga berbunga. Setelah itu muncul buahnya. Namun buahnya terpendam di dalam tanah. Makanya disebut umbi. Berikutnya adalah perkembangbiakan tanaman dengan spora. Spora ini hampir mirip seperti biji. Namun biji yang sangat halus dan berada di bawah daun. Spora ini mudah diterbangkan oleh angin. Jadi tanaman ini bisa tumbuh di mana angin membawa spora tersebut. Tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku-pakuan, lumut, dan juga jamur. Perkembangbiakan tumbuhan selain bisa dengan dirinya sendiri, juga bisa dibantu oleh manusia. Contoh perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia adalah dengan cangkok. Jadi teman-teman harus menyayat bagian batang sampai ke daging dari batang. Kemudian kalian beri tanah. Setelah itu kalian bungkus, bisa dengan sabut kelapa, bisa juga dengan plastik, dan diikat. Dari batang yang kita cangkok nanti akan muncul akar. Setelah muncul akar, kita potong dan kita tanam. Jadi kita menanamnya tidak dari biji dan cepat berbuah. Namun teman-teman harus rajin merawat tanamannya. Jangan sampai kekurangan air dan cukup mendapatkan vitamin untuk tanaman. Jadi manusia, hewan maupun tumbuhan membutuhkan vitamin. Namun untuk jenis dan juga sumbernya berbeda. Kalau tumbuhan berarti bisa dari pupuk. Agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur dan juga berbuah yang lebat, maka kita harus merawatnya dengan cara rajin menyiram, kemudian memberi pupuk, dan juga membasmi hama. Jenis pupuk ada dua macam, yaitu pupuk alami dan juga pupuk buatan. Ada yang pupuk cair, ada pupuk padat. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan bye-bye.